Oke, selamat datang di kelas Integrated Marketing Communication. Sesi ini adalah sesi kedua, dan kali ini kita akan membahas mengenai decision making dalam pelaksanaan program komunikasi pemasaran terpadu. Ya, jika sebelumnya kita membahas lebih banyak definisi apa itu Integrated Marketing Communication, kali ini kita akan lebih membahas keputusan-keputusan apa yang harus diambil ketika seorang pemasar akan melaksanakan sebuah program komunikasi pemasaran terpadu. Nah, jadi kurang lebih model yang digunakan ini adalah model dari Terence Schiff ya. Terence Schiff, bukunya sudah saya lampirkan juga. Dan kurang lebih kalau kita melihat model ini ada sekiranya 4 keputusan yang harus diambil oleh seorang pemasar ketika akan melaksanakan sebuah program komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama adalah fundamental decision, ada di kiri atas, yang dilanjutkan dengan implementation decision. Nah, setelah fundamental dan implementation decision itu diambil, keputusannya, kita lanjut ke outcomes, establishing outcomes, yang dimana dalamnya ada enhancing brand equity dan juga ada affecting behavior. Ya. Yang terakhir adalah program evaluation. Kita akan go through satu persatu. Oke. Jadi kita mulai dengan fundamental decision. Nah, fundamental decision basically ada 4 keputusan yang mesti diambil, yaitu targeting, positioning, setting objective, dan budgeting. Kurang lebih ketika seseorang pemasar akan melaksanakan program komunikasi pemasaran terpadu, pertama adalah yang dilakukan adalah targeting. Di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan juga bahwa secara prinsip yang namanya komunikasi pemasaran itu berangkat dari konsumen, dari audiens, dari halayak sasaran. Kenapa? Karena dengan memahami siapa halayak sasarannya, kita akan lebih mampu untuk mendesain komunikasi seperti apa yang akan dilakukan. Harapannya dengan melakukan targeting ini, kita menjadi lebih memahami siapa target audiensnya, siapa halayak sasarannya, sehingga ketika nanti komunikasi pemasaran dilakukan, tidak sia-sia hasilnya sesuai dengan harapan. Karena tanpa memahami siapa halayak sasaran, percuma. Karena banyak aspek yang mesti dipahami, antara lain kayak demografi, gaya hidup, behavior, ya, pola penggunaan produk, geografis seperti apa, dia tinggal di negara climate yang seperti apa, preferensi seksual seperti apa, itu pada akhirnya berpengaruh pada bagaimana mereka akan memahami pesan pemasaran. Nah, setelah kita targeting sudah selesai, kita lanjutkan ke positioning. Nah, positioning ini kurang lebih adalah memasukkan sebuah posisi, sebuah ide ke dalam benak konsumen. Posisi ini diharapkan bisa membuat produk atau jasa yang dimiliki seorang pemasar itu punya posisi di benak konsumen. Nah, dan itu bisa merangkum seperti apa sih produk atau jasa yang dimiliki oleh si pemasar tentunya. Karena tentu kan banyak aspek-aspek yang membentuk sebuah produk ataupun layanan, dan dengan positioning statement yang sudah ditentukan, itulah yang harus kita komunikasikan. Sehingga positioning bisa tertanam di benak konsumen. Setelah targeting, positioning, kayak saatnya kita berkomunikasi, setting objektifnya. Oke. Nah, setting objektif ini tentu juga ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan, kepentingan bisnis. Kadang-kadang ada yang, oh ini produk levelnya masih newborn, sehingga kita mesti menciptakan awareness. Oh ini produk ini declining, sehingga kita mesti mengkomunikasikan bahwa ada inovasi baru dari produk kita. Atau ini produk ini sulit sekali dijual. Mungkin karena persepsinya, selama itu bisa diselesaikan dengan
komunikasi, maka komunikasi bisa lakukan. Maka kita bisa reduce barrier dengan komunikasi, mengubah persepsi itu menjadi lebih baik. Itu salah satu yang bisa dilakukan dengan komunikasi pemasaran. Untuk itu, sebelum kita berkomunikasi, setting objektif itu sangat penting. Agar kita nantinya bisa tahu apa yang perlu diukur. Kesuksesan komunikasi kita diukur seperti apa. Nah, yang terakhir adalah budgeting. Nah, budgeting ini adalah constraint dari semua program komunikasi pemasaran terpadu. Karena pada akhirnya ketika berkomunikasi, kita juga membutuhkan resources, sumber daya, terutama finansial, gitu ya. Nah, ini penentuan budget yang digunakan dalam melakukan program IMC ini adalah biasanya dilakukan secara top down atau bottom up. Nah, kalau top down ini biasanya dari atasan, dari Chief Marketing Officer, dia menentukan divisi ini atau brand tertentu punya budget besaran sekian, langsung diberikan kepada divisi tersebut. Atau bisa juga sebaliknya, bottom up, dari bawah ke atas. Jadi divisi yang melakukan komunikasi pemasaran menentukan kira-kira besaran budget berapa yang dibutuhkan untuk mencapai objektif dari komunikasi pemasaran, baru diajukan kepada Chief Marketing. Nah, basically itulah yang perlu secara fundamental diputuskan, gitu ya. Nah, jadi tidak ada komunikasi pemasaran terpadu yang berjalan tanpa adanya targeting, positioning, objektif, kemudian budgeting. Nah, setelah fundamental decision ini kita lanjutkan ke implementation. Nah, ini kaitannya dengan implementasi, pelaksanaan dari program yang sudah kita rancang strateginya, gitu ya. Atau basically ini juga masih strategi juga, cuma emang meliputi implementasinya, terutama di selecting media ya. Nah, ketika akan implementasi, ada 4 poin juga yang bisa kita putuskan ya. Salah satunya adalah mixing elements. Nah, mixing elements ini adalah bagaimana dengan budget constraint yang sudah ditetapkan itu, kita akan menggunakan elemen komunikasi yang mana, atau tools komunikasi yang mana. Namun berbeda dengan media ya, selecting media, kalau elemen ini kurang lebih besarannya. Jadi misalnya, dengan budget sekian miliar, kita akan melakukan advertising campaign di media massa. Atau karena target kita lebih banyak naik komuter, maka kita akan investasi di commuter advertising. Bisa juga seperti itu. Atau dengan situasi pandemik seperti ini, ya kita lebih banyak menghabiskan digital advertising, digital marketing. Nah, itu besaran gitu kan. Sebuah besaran elemen yang digunakan dalam berkomunikasi. Nantinya ketika selecting media lebih spesifik lagi, nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah elemen ini ditentukan, baru kita creating message. Ya, basically ini adalah kita mengemas pesan. Pesan apa sih yang kira-kira sesuai dengan keinginan dari khalayak sasaran, keinginan untuk kebutuhan. Ya, basically dengan memahami targeting tadi, dengan target kita siapa, kita bisa mengemas pesan. Nantinya bentuknya bisa berbagai macam, bisa iklan, bisa brosur, bisa website, bisa social media content, bisa YouTube content, whatever, apapun itu. Dikemas, yang penting kemas dulu pesannya apa, ditentukan key message-nya apa, baru kita tentukan bentuknya seperti apa. Setelah kita tentukan bentuknya, kita iklan televisi misalnya. Televisi. Kita sekarang saatnya selecting media. Nah, televisi, channel TV-nya kan banyak ya. Kita mau di RCTI, mau di Trans TV, mau di SCTV, itulah selecting media. Itu juga belum selesai. Mau di program televisi yang mana? Ya kan? Sehingga selecting media ini juga jadi sebuah disiplin yang lebih spesifik lagi. Makanya nanti ketika kedepannya, ketika kalian berkarir, akan ada profesi yang namanya media planner. Itu sangat spesifik sekali, mereka membuat strategi
placement media, media investment. Oke. Yang terakhir adalah establishing momentum. Establishing momentum ini kaitannya dengan leverage, di mana momen itu bisa jadi sebuah daya ungkit sebuah brand untuk menjual produk atau jasanya. Sebut aja misalnya seperti situasi pandemik ini gitu ya. Itu bisa menguntungkan bagi beberapa kategori produk. Sebut saja misalnya masker atau hand sanitizer. Semua produsen produk tersebut sudah pasti mengalami peningkatan penjualan di momen tersebut. Dan memang momen-momen itu tidak bisa terjadi sepanjang waktu. Pertanyaannya adalah apakah saat kita melakukan pemasaran harus bergantung pada momen? Tentu tidak. Jadi tantangannya buat pemasar adalah bagaimana kita bisa menetapkan momen, bagaimana kita bisa relevan dengan periode tersebut. Maka dari itu sangat penting kita memahami tren, memahami perubahan yang ada di pasar, sehingga ketika berkomunikasi pesan dan media pun yang ditentukan relevansi dengan perilaku target audience kita. Oke. Berikutnya adalah establishing outcomes. Nah, outcomes ini hasil akhirnya gitu ya. Yang diharapkan dari setiap komunikasi pemasaran terpadu adalah kalau menurut Shim ini ada dua gitu ya. Ada enhancing brand equity, ada affecting behavior. Kalau kita ngomong enhancing brand equity, fokusnya memang lebih kepada peningkatan brand value, pembuatan citra. Ya, sehingga kalau kita melihat sebuah komunikasi dari brand yang komunikasikan, kita peduli pada situasi sosial saat ini, kita melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, atau kita baru berinovasi produk baru, pabrik kita mengikuti standar ISO sekian. Nah, itu semuanya adalah untuk menciptakan added value pada brand, enhancing brand equity. Brand equity adalah subjek yang khusus juga. Jadi basically that's the core ya, bahwa enhancing brand equity menciptakan added value pada si brand. Nah, sedangkan berbeda dengan affecting behavior, cenderung fokus pada perubahan perilaku, terutama dalam waktu periode yang singkat. Nah, biasanya implementasinya itu sales promotion. Ya, kalau teman-teman main ke Indomaret, main ke Carrefour, main any kind of supermarket and you see discount, cashback, or whatever, itu adalah salah satu strategi yang digunakan untuk affecting your behavior, untuk push action, di mana diharapkan konsumen membeli pada saat itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita melihat model yang disajikan oleh Shim, kalau brand seolah itu brand equity dan affecting behavior itu saling berlawanan satu sama lain. Tapi pada dasarnya baik brand equity maupun affecting behavior bisa berpengaruh satu sama lain, bisa berkontribusi gitu ya. Dan yang terakhir adalah program evaluation. Nah, program evaluation ini saja sangat penting karena kita ingin tahu kesuksesan program yang kita lakukan. Gitu. Jadi apa yang dievaluasi ada dua, adalah behavioral outcomes dan communication outcomes. Nah, kalau behavioral ini dilakukan melihat bagaimana journey pembeliannya gitu sampai akhirnya konsumen membeli. Biasanya kalau kita di ilmu ekonomi itu ada path to purchase. Nah, itu proses behavior perilaku dalam pembelian itu bagaimana sih, ya kan? Makanya ada istilah shopper marketing, kita melihat bagaimana perilaku konsumen yang ada di pasar, bagaimana sih mereka membeli, apa yang membuat mereka membeli, dan apakah apa yang kita lakukan sudah berhasil
mempengaruhi perilaku konsumen. Apakah benar-benar berpengaruh pada perubahan perilaku, terutama apakah orang akan membeli produk kita. Sementara kalau communication outcome, nah ini memang lebih ke ranah persepsi, ya, dan belum sampai kepada pembelian memang pada akhirnya. Karena kalau memang melihat dari yang dijelaskan oleh Shim juga, contohnya adalah pengukuran brand awareness, ya, di mana apakah konsumen sudah aware keberadaan brand kita di pasar, kemudian message comprehension, apakah mereka memahami pesan yang disampaikan melalui media pemasaran yang kita gunakan, atau misalnya sikap konsumen terhadap brand kita seperti apa, apakah positif, apakah negatif, apakah menerima, dan apakah menolak. Dan yang terakhir adalah purchase intention. Apakah setelah terpapar pesan pemasaran ada niat untuk membeli atau enggak. Jadi itu communication outcomes-nya, itu yang dievaluasi. Nah, kenapa ini perlu dievaluasi? Di situ teman-teman pasti melihat ada tindakan korektif, ya, yang bisa dilakukan. Karena ketika kita melakukan kesalahan dalam sebuah program komunikasi pemasaran terpadu, tidak sesuai outcome yang diharapkan, maka kita bisa mengevaluasi yang kita lakukan. Let's say misalnya di kuartal pertama, iklan kita ternyata kurang dipahami pada bagian pada aspek value proposition produknya. Ternyata iklan kita tidak bisa menyampaikan bahwa produk kita produk yang berkualitas. Ternyata konsumen belum memahami bagaimana caranya mengkonsumsi produk kita dari iklan tersebut, dari konten tersebut, dari website. Itu kita bisa evaluasi semuanya. Nah, sehingga dari hasil evaluasi tersebut kita bisa mengkoreksi apa yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga koreksi ini bisa dilakukan pada tahap berikutnya, di kuartal kedua misalnya. Ya, jadi evaluasi itu diperlukan, evaluasi pencapaian atau juga evaluasi yang bisa kita korektif ketika ongoing program sedang berjalan. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Kalau teman-teman melihat, saya juga memberikan video kampanye New Zealand 100% pure welcome, ya, teman-teman nanti bisa lihat. Ini pure welcome ini basically adalah kampanye New Zealand itu di tahun 2020 ya, kalau tidak salah ya. Jadi sebelum 1999 New Zealand tuh meluncurkan 100% pure ya. Jadi konsepnya 100% pure. Memang yang dikomunikasikan adalah betapa purenya, betapa alaminya, betapa tidak tersentuhnya keindahan alam New Zealand. Jadi memang memposisikan New Zealand itu sebagai negara yang sangat indah, memberikan wisata alam yang sangat rawan, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di tahun 2011 kalau tidak salah, tapi teman-teman bisa cari lagi ya. Jadi itu ada yang menggugat, menimbulkan campaign ini ternyata menimbulkan polemik karena 100% pure itu sebenarnya tidak tepat juga, karena tidak benar-benar pure gitu, karena ada pembangunan jalan lah, ada dampak mass tourism yang merusak lingkungan, sehingga tidak benar-benar pure. Nah, sehingga 100% pure ini berevolusi sudah 3 kali ya berarti. Ini yang kedua setelah 100% pure muncul 100% pure you, di mana campaign yang disampaikan itu lebih mengutamakan experience dari
visitors, dari pengunjung yang datang ke New Zealand. Jadi itu yang mereka angkat di 100% Pure You, dan sekarang ini 100% Pure Welcome. Bagaimana menceritakan New Zealand sangat welcome pada wisatawan dan menggunakan komunitas atau suku-suku yang ada di suku Maori ya di New Zealand. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi salah satu tourism brand yang paling dikenal satu dekade terakhir, peluncuran sejak tahun 99. Dan kalau kita lihat memang teman-teman bisa analisis ya menggunakan dengan decision making di atas modelnya, kira-kira targetnya siapa. Dan memang kalau saya baca informasi, targetnya memang banyak orang-orang negara-negara yang kaya, terutama China dan negara-negara Eropa, dan cukup banyak jumlah pengunjungnya dalam setahun bisa 2,5 juta. Dan kemudian positioning jelas dengan 100% pure, dia ingin mengangkat, memposisikan New Zealand sebagai destinasi wisata yang murni, bersih, alami. Itu positioning statement yang jelas, dan ya terlepas dari kontroversi yang muncul akibat campaign tersebut, dan memang tidak mudah ketika menetapkan sebuah positioning statement untuk sebuah destinasi pariwisata, karena banyak sekali elemen-elemen wisata yang bisa diangkat gitu ya, dan masing-masing elemen punya value propositionnya masing-masing. Sekarang bayangkan ketika harus menyimpulkan New Zealand itu seperti apa, tentu sangat sulit. Bukan sebuah pekerjaan mudah, dan pada akhirnya memunculkan kontroversi karena ada komunitas-komunitas yang tidak setuju dengan tagline 100% pure itu, karena malah dibilang itu kebohongan. Tapi terlepas dari kontroversi, itu adalah sebuah tagline campaign atau idea campaign yang sangat berhasil, yang sangat terkenal. Dan media pemasaran yang digunakan juga multiple channel ya, dengan single voice, TV, cinema, out of home, YouTube, Facebook, dan Instagram, dan juga ya digital channel yang lainnya. Ya, budget, saya jarang sekali ya dibuka, tapi teman-teman bisa memperkirakan campaign di berbagai negara dengan multiple channel sudah pasti budgetnya cukup besar, sangat besar ya, jangan salah, sangat besar campaign destinasi wisata itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti ketika teman-teman melihat sebuah campaign dari brand, dari destinasi wisata manapun, teman-teman bisa menggunakan model decision making tadi untuk menganalisis poin-poin yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi tidak hanya kita mengagumi sebuah program komunikasi pemerintahan terpadu, tapi kita juga bisa mengetahui pesannya apa, positioning apa sih yang ingin disampaikan, targeting ke siapa sih gitu. Nah, ketika evaluasi, bagaimana yang mereka akan mengevaluasi kesuksesannya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan model yang sudah disampaikan oleh Terence Shim ini di bukunya sebagai acuan. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, ini referensi yang teman-teman bisa baca mengenai campaign New Zealand. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, kalau ada diskusi, bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih.